Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahri Riawan dengan NIM 206222169. Pada video kali ini saya akan memberikan kesimpulan dari saya tentang media digital marketing dari mata kuliah bisnis digital dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Oktaviani Nasution SEMM. Sebelumnya, kita akan mengetahui apa itu media digital marketing. Media digital marketing adalah suatu tempat untuk kita melakukan promosi atau iklan secara online atau daring. Lalu ada juga cara dalam memilih media digital marketing yang tepat. Yang pertama, terkenal, terpercaya, dan kredibel. Media yang kurang terkenal tidak menjadi pilihan atau akses utama dari penggunaan media online, karena biasanya media yang kurang terkenal, target audiensnya lebih sedikit. Nah, jadi dalam melakukan iklan atau promosi melalui media online, haruslah memilih media sosial yang padat akan audiensnya, sehingga peluang atau kesempatan produk kita akan dilihat audiens jauh lebih besar dan pembeli pun makin banyak. Contohnya media sosial Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Lalu yang kedua, mudah digunakan. Nah, kita harus mencari media pemasaran yang tidak hanya terkenal atau digunakan banyak orang, tetapi juga harus mencari media pemasaran yang user-friendly atau mudah dalam penggunaannya. Jika sosial media itu mudah digunakan, maka makin banyak pengguna yang akan menggunakan media sosial tersebut. Nah, contoh umumnya ada di Facebook. Kita bisa melihat pada postingan terdapat foto dan caption berisikan harga dan informasi produk. Lalu kita akan diarahkan ke via chat untuk melakukan transaksi atau berbelanja kepada penjual, atau kita juga diarahkan kepada link untuk membeli produk. Yang ketiga, memberikan fitur tambahan. Beriklan secara digital membuat jangkauan pasar semakin luas, tidak hanya terbatas pada lingkup domestik, tetapi juga internasional. Penting untuk menggunakan fitur tambahan seperti filter atau penyaring agar bisa melakukan penyaringan karakteristik audiens sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Lalu sesuai dengan budget. Biasanya semakin besar budget yang dikeluarkan, maka media pemasaran digital juga bisa dipilih, bisa semakin bervariasi. Nah, misalnya kita melakukan promosi kepada pihak jasa iklan yang mungkin kita membayarnya dengan budget yang besar. Namun kita juga harus tahu bahwa jasa tersebut akan memberikan pilihan iklan yang bervariasi, sehingga juga dapat meningkatkan ketertarikan pada audiens. Lalu bisa menjangkau banyak kalangan. Nah, di sini saya akan memberikan media sosial yang bisa menjangkau banyak kalangan. Yang pertama itu ada Instagram, yang identik dengan media sosialnya anak muda atau para kaum milenial yang suka fotografi, visual, dan feed yang bagus. Dan di Instagram ini sekarang banyak influencer atau selebgram yang juga bekerja untuk mempromosikan produk, sehingga produk yang dijual itu jauh lebih dapat terselubung kepada audiens. Lalu ada Facebook dan Twitter menjadi media sosial yang bisa dibilang digunakan berbagai kalangan masyarakat.
Lalu ada Snapchat, YouTube yang juga biasanya digunakan oleh para anak muda yang hobi membuat atau menonton video. Nah, apabila memiliki fasilitas peralatan produksi yang bagus untuk membuat video, maka bisa mencoba untuk membuat video promosi yang menarik. Nah, eh, tambahan juga satu, untuk sekarang itu lagi happeningnya TikTok. Nah, menurut saya TikTok merupakan media sosial yang sangat menjanjikan juga, karena bisa melakukan promosi dengan video yang relatif singkat namun punya isi yang mudah dimengerti, dan pesan yang ingin disampaikan pun bisa tersampai kepada audiens. Lalu kita akan lanjut ke aktivitas periklanan. Yang pertama itu ada cost per mile. Jumlah banyaknya iklan yang dilihat oleh audiens dengan biaya yang perlu dibayarkan setiap 1000 kali tayangan iklan. Nah, jadi kita membayar 1000 kali tayangan iklan dengan biaya yang telah ditentukan. Yang kedua ada rasio klik tayang. Nah, rasio klik tayang, rasio yang menampilkan seberapa sering orang-orang melihat iklan. Yang ketiga ada biaya per akuisisi. Nah, biaya iklan yang dibayarkan untuk penjualan yang dilakukan. Jadi Anda hanya membayar untuk setiap bagian pengguna yang dikonversi, yang di dalam hal ini sudah dianggap sebagai pelanggan atau perusahaan. Contohnya kampanye pemasaran. Yang keempat, aktivitas periklanan, biaya per klik. Nah, dia ini membayar untuk setiap klik pada iklan. Lalu yang kelima ada total menit. Total menit, metrik yang digunakan untuk mengukur total waktu yang dihabiskan di halaman web daripada jumlah tampilan halaman web. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.